Shalom, perkenalkan nama saya Pristayanti, mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ UT Makassar, Program Studi Sistem Informasi. Dalam video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2 basis data, yaitu membuat basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP berdasarkan ERD di atas dengan rincian tabel yang terdiri dari dokter pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Nah, langkah pertama yang saya lakukan yaitu membuka aplikasi untuk recording. Di sini saya menggunakan OBS, kemudian membuka aplikasi XAMPP, lalu klik start pada Apache dan MySQL. Di sini kita klik start. Nah, jika di sini sudah berwarna hijau, itu berarti kita sudah bisa menjalankannya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu di sini kita akan pilih admin untuk masuk ke PHP-admin. Di sini kita akan langsung diarahkan ke browser default di laptop atau PC kita masing-masing. Di sini browser default yang pada laptop saya yaitu Microsoft Edge. Nah, ini adalah tampilan pada localhost PHP-admin. Kemudian selanjutnya yaitu di sini kita akan membuat database. Database-nya sudah saya buat dan saya beri nama database rumah sakit. Nah, database-nya sudah ada. Sini saya sudah membuat database-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel berdasarkan ERD. Nah, di sini adalah ERD-nya. Di sini ada dokter admin, administrator, daftar, pasien, pasien dokter. Nah, untuk membuat tabel kita memilih database yang tadi kita buat. Lalu kita memilih menu SQL untuk membuat tabel dan memasukkan field sesuai kasus pada tugas 2. Di sini ini sudah terpilih. Kemudian kita pilih SQL.
Eh, pada lembar kerja ini kita akan membuat tabelnya. Sini langsung saya kita ketikkan. Nah, ini ada contoh query yang akan kita buat seperti ini. Nah, ini contoh query-nya. Untuk membuat tabel kita ketikkan di sini. Tabel, kemudian jadi inti data itu sini kita isi misalkan 5 ya. Nah, ini ID data merupakan primary key dari tabel dokter admin. Jadi kita beri di sini ada ID admin. Inti di sini adalah tipe datanya ya. Kemudian tabel kedua yaitu administrator. Administrator itu ada ID admin, yang merupakan primary key-nya. Kemudian ada jaga tipe datanya itu adalah varchar.
Nama admin juga bertipe data varchar. Varchar di sini itu berisi teks ya. Pada Java itu sama dengan string.
Nah, di sini kita sudah membuat query-nya. Untuk menyimpan query ini, di sini kita tekan kirim atau go ya di sini yang ada di sudut sini. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka query yang tadi kita buat sudah berhasil dibuat. Itu juga, ini juga ditandai dengan adanya daftar tabel yang ada di sini. Kemudian langkah selanjutnya seperti ini. Di sini kita memasukkan data ke tabel. Di sini saya pilih pasien, klik tabel pasien, kemudian klik di sini tambahkan atau insert. Untuk ID-nya misalkan di sini saya masukkan 101 ya. Untuk namanya misalkan Rista ya, jenis kelaminnya perempuan. Alamatnya misalkan saya masukkan Toraja ya. Jika hanya ingin memasukkan satu data saja dan hanya ingin menyimpan satu data, kita bisa langsung klik di sini saja. Tapi jika ingin menambahkan data lain, kita tambahkan dulu semua data yang ingin ditambahkan, baru setelah itu kita klik kirim atau go yang ada di sini untuk menyimpan semua data yang kita masukkan ke tabel yang kita pilih. Di sini saya akan masukkan lagi, misalkan di sini ID-nya itu 202 ya. Kemudian namanya misalkan adalah Fenty ya, Fenty. Jenis kelaminnya adalah perempuan. Alamatnya misalkan kita masukkan di sini Makassar. Ini jika kita masih ingin menambahkan data lagi, kita cukup klik di sini untuk menambahkannya. Misalkan kita akan menambah lagi satu kali klik, atau kita bisa langsung saya klik di sini ya. Misalkan ini saya masukkan 5. Nah, otomatis jumlah datanya yang ingin tepat untuk memasukkan data akan berjumlah 5. Kemudian masukkan lagi di sini, misalkan 03, namanya adalah Gerald ya, Gerald. Jenis kelaminnya laki-laki. Dia tinggal misalnya di kota Parepare. Kemudian di sini ID-nya misalkan 404. Namanya adalah Gian, misalkan Gian, yaitu laki-laki dan dia tinggal di, misalkan kita pilih dia tinggal di Pinrang. Kemudian di sini ID-nya misalkan 505. Namanya adalah misalkan namanya adalah
Stefani ya. Stefani, dia itu jenis kelaminnya perempuan, kemudian alamatnya misalnya kita pilih dia tinggal di misalkan ya Jakarta. Oke. Karena saya ingin menyimpan semua data yang saya masukkan tadi, maka saya akan klik di sini. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil menyimpan data yang tadi kita masukkan. Setelah itu kita berikan indeks ya, indeks atau foreign key pada setiap tabel yang memiliki foreign key. Di sini ada 3 tabel yang memiliki foreign key, yaitu tabel dokter admin, tabel daftar, dan tabel pasien dokter. Untuk memberikan indeks, kita klik tabelnya tadi itu yang memiliki foreign key atau indeks itu ada dokter admin ya, dokter admin. Nah, ini sudah terpilih tabel dokter admin, kemudian kita klik di sini di struktur. Kemudian kita pilih di sini more atau lainnya pada foreign key-nya, yaitu ID admin dan ID dokter ya. Kemudian di sini kita pilih indeks. Kemudian oke. Nah, jika di sini sudah terdapat silver key, maka proses pemberian indeks sudah berhasil. Kita lakukan pada indeks lainnya. Kemudian tadi pasien dokter. Kemudian struktur. Kemudian di sini kita akan berikan indeks pada ID dokter dan ID pasien ya. Kemudian yang tadi tabel daftar. Struktur. Kemudian pilih lainnya di ID admin, kemudian klik indeks, oke. Pada ID pasien juga kita beri indeks, oke.
Oke, semuanya sudah kita beri indeks. Selanjutnya kita akan membuat relasi antar tabel. Untuk membuat relasi antar tabel, kita klik nama database-nya. Kemudian jika di sini muncul menu designer, kita langsung pilih itu. Namun jika tidak ada, kita tinggal pilih lainnya di sini atau more, kemudian pilih designer. Oke, ini kemudian kita susun sesuai ERD-nya tadi. ERD-nya itu nah, ini yang pertama itu adalah dokter admin. Oke, dokter admin di sini. Kemudian setelah itu ada administrator. Kemudian ada daftar ya. Daftar, kemudian pasien, kemudian pasien dokter, kemudian dokter. Sebelum memberikan relasi, kita simpan ini terlebih dahulu. Kita simpan halamannya dulu. Terus di sini kita beri nama, misal saya beri nama di sini tugas 2 algoritma. Dan tekan kirim. Nah, setelah itu kita berikan relasi. Kita klik ini di sini. Relasi yang pertama itu antara pasien dan daftar. Relasinya itu ada pada ID pasiennya di sini. Kita di sini masukkan, kita pilih data cascade. Kenapa kita memilih cascade? Karena ini misalkan jika data atau ID pasien pada tabel pasien ini berubah, maka secara otomatis ID pasien pada tabel daftar juga akan ikut berubah. Sehingga kita tidak harus mengubah datanya secara satu persatu di setiap tabel. Kemudian di sini selanjutnya itu tabel daftar dengan tabel administrator. Hubungannya itu ada pada ID admin. Klik di sini, kemudian di sini kita pilih data di cascade, kemudian oke.
seperti ini. Kemudian administrator dengan dokter admin. Hubungannya itu dari ID admin pada administrator ke ID admin pada dokter admin. Klik di sini, kemudian di sini. Oke. Kemudian hubungan selanjutnya itu dokter admin dengan dokter itu pada ID dokter di dokter admin dengan ID dokter di tabel dokter. Dari sini ke sini. Untuk catatan, dalam pemberian relasi itu selalu dimulai dari tabel yang hubungannya itu misalnya seperti ini, ID admin pada administrator di sini dengan ID admin pada daftar. Kita klik pertama kali itu dari ID admin yang ada di administrator yang merupakan primary key-nya. Kemudian di sini hubungan antara selanjutnya itu hubungan antara tabel dokter dengan pasien dokter itu ada pada ID dokter. Kita klik di sini, kemudian di sini, pilih cascade, kemudian oke. Kemudian selanjutnya yaitu hubungan antara tabel dokter dengan tabel pasien itu ada pada sini ID pasien. Kita beri relasi dari sini ke sini. Pilih cascade. Kemudian oke. Kita sudah memberikan relasi pada setiap tabel ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang relasi ya. Jadi di sini tuh pasien ini pasien ketika pasiennya baru datang ke rumah sakit, kemudian mendaftar. Jadi ID pasien yang ada ketika dia baru datang dengan ID pasien yang didaftar itu yang akan diberikan kepada administrator nanti untuk didata ya. Kemudian data di sini. Jadi ketika pasien mendaftar, admin yang menerima data pasien itu akan memberikan data ke administrator yang yang dilihat nanti adalah ID dari si adminnya. Nah, kemudian di sini ID admin dari administrator yang akan diberikan kepada dokter admin, yang kemudian nanti dari dokter admin akan diberikan kepada dokter yang akan menangani pasien. Kemudian di sini dokter yang tadi menerima data pasien mulai dari mendaftar, kemudian diberikan kepada administrator, diberikan kepada dokter admin, kemudian diterima oleh dokternya. Ketika dokternya sudah memeriksa pasien itu, berarti pasien tadi akan berubah menjadi pasien dokter. Pasien dokter di sini
pasien dokter di sini adalah pasien yang tadi mendaftar dan sudah diperiksa oleh dokter. Jadi ini perbedaan antara pasien dokter dengan pasiennya. Kalau pasien di sini itu pasien yang orang yang sakit dan baru datang ke rumah sakit. Kemudian pasien dokter itu adalah pasien yang sudah mendaftar dan sudah diperiksa oleh dokter atau yang sudah ditangani oleh dokter. Kemudian langkah selanjutnya yaitu setelah kita memberikan relasi pada tabel yang tadi kita buat, kita akan menguji fungsionalitasnya menggunakan MariaDB. Caranya itu kita masuk di sini di exam control panel, kemudian kita pilih shell, tampilan pada lembar kerja Excel for Windows. Untuk masuk ke MariaDB, kita ketikkan MySQL jika seperti ini kita sudah masuk ke MariaDB, kemudian kita ketikkan show data basis. Nah, ini adalah database yang ada di localhost PHP MyAdmin. Untuk masuk ke database yang tadi kita buat, kita gunakan use, kemudian database. Nah, di sini kita sudah berpindah ke database yang tadi kita buat. Kemudian untuk menampilkan tabel pada database yang tadi kita buat, kita gunakan show tables. Nah, ini adalah tabel yang ada pada database yang tadi kita buat. Saya akan coba untuk menampilkan data yang tadi saya masukkan ke tabel pasien. Select from pasien. Nah, ini adalah data yang terdapat pada tabel pasien. Di sini ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamatnya. Kemudian saya akan mencoba ini. Ini adalah data dalam tabel pasien yang menampilkan nama dan jenis kelamin. Dan jenis kelamin jika jenis kelaminnya adalah P. Kita coba jika jenis kelaminnya adalah P. Jika L. Select nama pasien, jenis kelamin,
pasien where Nah, ini adalah data dalam tabel pasien yang menampilkan nama pasien dan jenis kelaminnya jika jenis kelaminnya adalah L. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya, kita akan cocokkan data yang ada di sini dengan yang ada di localhost. Nah, untuk database-nya ini sudah cocok ya. Di sini ada database rumah sakit, information schema, MySQL, performance schema, PHP admin, rumah sakit, dan tes. Kemudian tabel dalam database rumah sakit. Nah, ini yang ada di sini. Ini sudah sesuai juga ya, ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Kemudian data dalam tabel pasien. Kita klik di sini. Nah, ini adalah data yang tadi kita masukkan di tabel pasien. Nah, di sini juga datanya sudah sesuai, ID pasiennya sudah sesuai 101, 202, 303, 404, dan 505. Kemudian nama pasiennya juga sudah sesuai, itu Rista, Venti, Gerald, Gian, dan Stefani. Jenis kelaminnya juga sudah sesuai, alamatnya juga sudah sesuai. Kemudian di sini data dalam tabel pasien yang menampilkan nama dan jenis kelamin jika jenis kelaminnya adalah P. Itu sudah sesuai, ada Rista, Venti, dan Stefani. Kemudian ini data dalam tabel pasien jika yang menampilkan nama dan jenis kelamin jika jenis kelamin adalah L. Di sini juga sesuai, ada Gerald dan Gian. Karena data yang kita buat pada MariaDB dan localhost sudah sesuai, itu berarti kita sudah berhasil membuat database data baik itu di localhost maupun di MariaDB. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon bimbingannya supaya kedepannya saya bisa